hari ini kita ketemu lagi ya di live. Insya Allah ini yang terakhir sebelum kalian menuju penilaian akhir semester. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pengolahan hasil peternakan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Kita langsung saja ya, tidak usah buang-buang waktu. Oke, pada sektor perikanan dan peternakan, khususnya di Indonesia itu sangatlah banyak. Contohnya seperti apa saja? Ada perikanan darat, laut, unggas, dan ruminansia. Apa sih ruminansia? Nah, ruminansia itu adalah hewan pemama biak seperti lembu, biri-biri, serta domba. Biasanya itu hasilnya itu dinikmati oleh manusia setiap saat. Kemudian selain dapat diolah menjadi olahan jadi, juga dapat diolah menjadi bahan olahan setengah jadi. Oke, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, kebutuhan akan ikan dan daging itu pun semakin terus meningkat. Nah, karena itu untuk mempertahankan mutu dan persediaan bahan pangan, itu ada diperlukan beberapa teknik, diantaranya itu pengolahan bahan pangan yang benar secara diversifikasi. Nah, diversifikasi itu adalah usaha penganekaragaman. Jadi dari satu jenis bahan itu diolah menjadi beberapa jenis bahan. Nah, itu maksud dari diversifikasi ya. Jadi contohnya nih seperti ayam itu diolah menjadi beraneka ragam olahan setengah jadi maupun jadi. Entah itu dia diolah kornet, kemudian atau diolah pentol atau yang lain-lain ya. Jadi dia diolah menjadi beraneka ragam jenis makanan. Itu maksud dari diversifikasi. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada tujuan pengolahan pangan. Yang pertama itu adalah memperpanjang waktu simpan. Yang kedua adalah meningkatkan daya cerna. Karena jika makanan itu tidak diolah, otomatis akan susah sekali dicerna oleh tubuh ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan cita rasa. 4. Mempermudah untuk dikonsumsi. 5. Meningkatkan nilai tambah bahan pangan. Kemudian yang keenam adalah mempertahankan pangan sebagai sumber nutrisi yang sehat dan aman. Kenapa? Karena apabila hasil dari peternakan dan perikanan itu tidak diolah dengan baik, itu otomatis bukannya sehat atau aman untuk tubuh, tapi akan memberikan dampak yang buruk atau dampak negatif bagi tubuh ya. Yang berikutnya adalah pengertian dari pangan olahan. Apa sih itu pangan olahan? Oke, jadi di sini Ibu jelaskan, pangan olahan itu adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Jadi maksudnya adalah makanan atau minuman itu dia diolah melalui proses tertentu dengan adanya tambahan, ya, dengan adanya tambahan bahan pangan lainnya. Itu adalah pengertian dari pangan olahan. Kemudian yang berikutnya ada lagi pengolahan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan ini merupakan suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau siap saji. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Ini ya, ini masuk pada tujuan dari bahan pangan tadi. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian olahan pangan setengah jadi. Olahan pangan setengah jadi adalah yaitu mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan. Nah, di sini dia mengalami proses pengawetan, baik itu secara kimia, kemudian fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan. Jadi dia bahan mentah itu diolah dengan cara pengawetan, kemudian ditambahkan bahan tambahan pangan lainnya sehingga bahan makanan itu bisa memiliki daya simpan yang lebih lama. Itu maksud dari olahan setengah jadi. Tujuan pengolahan. Tujuan pengolahan pangan yang pertama yaitu adalah menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Otomatis di sini bahan bakunya itu harus bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan ya. Kemudian dia dikatakan fleksibel ini dia bisa mengalami dalam proses pengolahannya itu dia memiliki tahapan-tahapannya. Contohnya seperti daging itu bisa jadi dia direbus, kemudian setelah direbus dia itu bisa dibakar atau digrill supaya apa? Supaya matangnya tadi benar-benar pas itu ya tujuannya. Itu maksud dari bahan baku tadi dia memiliki sifat yang fleksibel.
Kemudian kedua itu adalah dapat diperjualbelikan antar daerah sebagai komoditas ekspor. Nah, ini dia bisa nih diperjualbelikan antar daerah. Contohnya seperti yang ada di Kalimantan itu dendeng ya. Nah, itu dendeng itu dia bisa diperjualbelikan antar daerah atau juga dia bisa diekspor ke luar daerah seperti itu. Kemudian yang ketiga, aman dalam distribusi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kenapa? Karena produk pangan setengah jadi tadi dia sudah mengalami yang namanya apa? Ada pengawetan, kemudian dari bahan yang itu basah menjadi kering. Nah, itu akhirnya si produk ini dia aman untuk didistribusikan ke tempat yang lainnya. Jadi tidak ada itu rasa takut bahwa daging tadi akan busuk. Tidak, karena dia sudah mengalami yang namanya proses pengawetan, kemudian penambahan zat-zat kimia lainnya ya. Kemudian yang keempat, dia dapat dikemas lebih ringkas ya, dapat dikemas lebih ringkas. Kalau daging utuh kita bawa berat ya. Nah, ketika daging itu sudah menjadi diolah menjadi potongan-potongan kecil seperti nugget atau seperti dendeng tadi, nah itu akan jauh lebih ringkas. Kemudian pada saat dikemas pun dia akan lebih mudah. Kelima, yaitu menghemat ruangan dalam penyimpanan. Jelas ya, dari yang ukurannya besar dia diperkecil sehingga untuk ruangan penyimpanan pun kita tidak memerlukan ruangan yang lebih besar. Keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Kenapa? Karena barang-barang tersebut, olahan setengah jadi tersebut dapat kita simpan sendiri ke dalam kulkas ya. Jadi tidak memerlukan freezer yang lebih luas atau yang lebih besar. Jadi cukup di dalam lemari es saja. Yang ketujuh adalah tahan lama, kemudian lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Sekarang kita masuk kepada jenis olahan pangan setengah jadi. Oke, kegiatan pengolahan ikan dan daging itu menjadi olahan setengah jadi itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu, yaitu dengan cara-cara yang sederhana. Nah, ini dia proses pengolahan ikan secara sederhana. Ada melalui proses pengeringan, kemudian penggaraman. Penggaraman ini maksudnya adalah diberikan garam ya, sehingga dia mengalami seperti kita itu mengawetkan. Contohnya adalah telur asin, kemudian ikan itu juga bisa diawetkan dengan penggaraman supaya dia tidak mengalami perubahan bau ya, yang menimbulkan bau amis. Kemudian yang ketiga adalah pengukusan. Keempat itu adalah pengasapan. Kelima, fermentasi. Yang berikutnya adalah pembekuan. Pembekuan tinggal dimasukkan di freezer ya, es batu, nanti di tempat es batu nanti dia akan mengalami pembekuan dengan sendirinya. Nah, kemudian selain proses pengolahan ikan secara sederhana, di sini juga ada pengolahan daging secara sederhana, yaitu melalui perebusan, kemudian pengasapan, kemudian adalah pembekuan. Bagian A, itu adalah jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Yang pertama itu adalah filet ikan. Apa itu filet ikan? Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit di sini. Filet ikan itu adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang. Jadi kalau yang dimaksud dengan filet ikan itu adalah irisan daging ikan tanpa tulang ya, tanpa sisik dan kadang dia tanpa kulit. Itu maksud dari filet ikan. Contohnya seperti apa? Nah, ini nih contoh dari filet ikan. Yang berikutnya itu adalah surimi. Surimi ya, bukan supermi. Oke. Jadi surimi itu adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk pasta. Contohnya seperti apa? Nah, ini namanya surimi. Kemudian pada bagian B, jenis olahan setengah jadi dari bahan daging. Yang pertama itu adalah filet ayam, sama. Yang namanya filet tadi adalah dibentuk dengan irisan ya, irisan tipis tanpa tulang, kemudian tanpa sisik dan kadang pun dia tanpa kulit. Itu maksud dari filet, baik itu ayam ataupun ikan. Contoh filet ayam seperti apa? Nah, ini nih seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah nugget. Nugget itu adalah olahan yang terbuat dari daging ayam atau sapi yang diolah dengan cara dimasak dengan beberapa jenis bumbu. Jadi dia ditambahkan beberapa jenis bumbu sehingga si ayam tadi memiliki rasa. Pada saat kalian goreng dia sudah memiliki rasa tersendiri. Contohnya seperti apa nugget? Nah, ini ya, pasti sudah pada tahu dan pada makan ya.
Kemudian yang berikutnya ada lagi yang namanya dendeng. Nah, ini contoh dari dendeng yang dari tadi Ibu sebut. Ini adalah dendeng ya. Kemudian ada kornet. Ini kornet, biasanya kemasannya itu dia dalam bentuk kaleng berwarna merah. Nah, itu namanya kornet. Biasanya bisa diolah menjadi perkedel, kemudian ditambahkan kepada isian dari risoles, kemudian ditambahkan untuk membuat nasi goreng, terserah ya, itu tergantung keinginan masing-masing. Nah, ini yang kemudian adalah abon, yang ketiga adalah abon. Nah, ini abon. Kalau abon ini dia seperti suir ya. Jadi dia teksturnya itu halus, tidak tergantung dagingnya sebenarnya. Kalau misalkan seperti daging sapi, daging ayam dia agak kasar, tapi kalau ikan dia cenderung lebih halus sedikit ya. Jadi teksturnya itu dia lebih kecil-kecil kalau ikan. Beda halnya pada daging. Itu abon ya. Oke, yang kedua kita masuk kepada manfaat olahan bahan pangan setengah jadi. Jadi manfaat ikan dan daging produk setengah jadi itu memiliki waktu simpan yang lebih panjang. Kemudian proses perlakuan pada saat pembuatan produk setengah jadi itu membuat bahan pangan dapat digunakan menjadi olahan yang memiliki variasi bentuk yang menarik serta cita rasa yang tinggi sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Nah, itu maksudnya seperti apa? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, contohnya kornet itu bisa diolah menjadi isian risoles, kemudian tambahan untuk mengolah nasi goreng, kemudian bisa diolah menjadi perkedel, kemudian bisa digunakan menjadi topping pada saat kalian membuat spaghetti ya, ataupun burger. Jadi seperti itu. Itu maksud dari variasi atau varian dari macam-macam olahan pangan setengah jadi. Kemudian kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu metode pengolahan. Nah, ini metode pengolahannya. Yang pertama yang Ibu sebutkan tadi adalah proses pembekuan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode pembekuan ini. Apa saja? Oke, yang pertama itu adalah dasar dari metode pembekuan. Nah, suhu yang baik itu yang seperti apa? Jadi suhu yang baik itu untuk pembekuan cepat adalah minus 35 derajat Celcius sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Jadi itu ya suhunya, tolong diingat siapa tahu nanti pada saat kalian ujian soal ini keluar ya. Kemudian yang kedua adalah proses perubahan dalam pembekuan. Proses perubahan dalam pembekuan. Nah, itu dari daging tadi yang teksturnya dia agak lemah, kemudian nanti dia akan berubah menjadi seperti apa. Nah, itu maksud dari proses perubahan dalam pembekuan. Kemudian dari warna pun akan terlihat ya. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan. Nah, keunggulannya di sini apa saja? Aman, kemudian menghemat biaya, tidak menghilangkan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian dia juga praktis dan efisien. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode pembekuan. Oke. Kita lanjutkan. Bagian B adalah proses pengeringan. Oke. Di sini tujuannya adalah untuk mengurangi kadar atau kandungan air pada ikan dan daging sampai dengan batas yang aman untuk disimpan. Tujuannya tadi untuk apa? Ya itu tadi, dia agar si daging atau si ikan ini lebih tahan lama pada saat kita simpan. Jadi kita harus mengurangi nih kandungan airnya. Nah, melalui proses apa? Proses pengeringan. Jadi proses paling sederhana itu biasanya menggunakan sinar matahari. Nah, ini pernah kita bahas pada live yang pertama mengenai ikan asin. Nah, itu dia melalui proses pengeringan. Jadi ikan tadi yang cenderung basah itu dia dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar mengering agar itu bisa disimpan kembali. Kemudian untuk secara modern itu dilakukan dengan cara menggunakan mesin yang dapat diatur suhunya sesuai dengan aturan pengolahan. Nah, ini ada lagi mesin yang memang khusus untuk melakukan proses pengeringan ya. Di situ juga dia ada aturannya sendiri untuk ikan seperti apa, untuk daging seperti apa. Daging pun berbeda-beda. Ya, untuk daging ayam pun juga berbeda, daging ayam kampung atau ayam potong itu berbeda ya. Jadi masing-masing memiliki aturannya sendiri dalam proses pengeringan. Itu kalau menggunakan mesin ya. Kalau menggunakan sinar matahari itu tergantung sinar mataharinya terik atau tidak. Jika dia terik, otomatis pengeringan itu akan jauh lebih cepat. Beda halnya pada saat seperti sekarang ya, mendung, kalian jemur, nah itu akan memerlukan proses yang relatif lebih lama.
Kemudian kita masuk kepada tahapan pengolahan. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan di sini meliputi apa saja? Ada identifikasi kebutuhan, kemudian adanya ide gagasan. Yang kedua, itu adalah pelaksanaan atau pembuatan. Nah, di sini meliputi apa saja? Yaitu persiapan bahan, alat, dan proses pembuatan. Itu masuk kepada pelaksanaan ya. Kemudian yang ketiga adalah penyajian atau pengemasan. Yang keempat adalah evaluasi. Kalau biasanya evaluasi ini pada saat kita di sekolah, pada saat kita praktek, evaluasinya ini bisa dengan cara kita menyicipi dari hidangan yang kalian olah langsung, kemudian bisa mengamati teknik dalam pembuatan olahan tersebut. Ya. Sekarang kita masuk ke poin 5, yaitu penyajian dan pengemasan. Oke, nah untuk pengemasan itu sendiri biasanya untuk produk tersebut adalah lebih banyak dalam kemasan kaleng, yaitu pengalengan, di mana metode pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme, ya. Dan kemudian si kaleng tadi ditutup lagi dengan sangat rapat sehingga apa? Tidak dapat ditembus oleh udara, air, ataupun perubahan cita rasa. Jadi pada saat dikalengin, itu benar-benar harus kita pastikan tutupnya benar-benar rapat ya. Jadi tidak bisa ditembus oleh udara, air, ataupun perubahan yang menyebabkan cita rasanya nanti akan berubah. Nah, mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Oke, sebelumnya Ibu ingatkan kembali materi untuk penilaian akhir semester, tolong kalian pelajari mengenai kerajinan yang ada di Meet kemarin ya. Jadi nanti silakan dipelajarin materi pada kerajinan. Untuk kelas 9 itu adalah kerajinan bahan keras, jadi silakan dipelajari. Kemudian selain kerajinan ada materi pengolahan, yaitu pengolahan hasil perikanan dan peternakan sampai dengan yang setengah jadi ya. Itu silakan kalian pelajari untuk untuk nanti pembelajaran pada saat kalian ujian. Jadi nanti materinya Ibu ambil dari kerajinan dan pengolahan. Ibu ulangi kembali, materi untuk ujian semester kali ini adalah kerajinan dan pengolahan. Oke, silakan kalian pelajari karena buku juga sudah ada ya, buku perpustakaan juga sudah ada. Jadi silakan kalian pelajari atau materi yang telah Ibu berikan silakan kalian pelajari kembali. Kemudian untuk kelas 9, tugas-tugas yang memang belum dikirimkan sama sekali silakan dikirimkan ya. Jadi Ibu tunggu, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian, baik itu di classroom, tolong tugas-tugasnya itu dilengkapi. Jangan sampai nanti pada saat bagi rapot nilainya pun akan kosong kembali ya. Kemudian yang berikutnya ada pesan dari Ibu Mardiancis untuk kelas 9G sampai dengan 9K, tolong tugasnya segera dikirimkan. Baik itu dalam bentuk file, kemudian dalam bentuk foto, kemudian kalian tulis baru kalian foto, terserah. Yang jelas tugasnya itu harus segera kalian kirimkan kepada Ibu Mardiancis ya. Oke. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, dan Ibu ingatkan kembali untuk minggu depan prakarya tidak ada live untuk kelas 9 ya. 8, 9 itu tidak ada live. Hari ini pertemuan terakhir. Silakan kalian fokus pada perlengkapan tugas-tugas kalian, kemudian fokus belajar untuk persiapan ujian semester kali ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.